Selamat siang semua. Selamat siang semua. Salam. Halo, ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita bisa berjumpa lagi di ruang virtual hari ini. Selamat siang kepada Bapak Irawan selaku coach. Selamat siang Pak, semangat. Ya, selamat siang Bu Desi. Salam. Halo. Ya, selamat siang kepada kunci kita hari ini yaitu Bapak Acep Saiful Rahmat. Selamat siang Pak. Ibu. Salam. Salam. Ya, selamat siang juga kepada Ibu Fidetina Sitanggang sebagai pengamat hari ini. Selamat siang, Bu Desi. Halo. Halo, selamat siang. Terima kasih. Saya sebagai supervisor untuk hari ini, lalu coachnya yaitu Bapak Irawan. Sebelumnya kita mau berbincang-bincang dulu di bawah santai, karena kita adalah mitra. Saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak Irawan, kita akan mengembangkan 3 kompetensi, tapi saya ingin menanyakan dari 3 ini, yaitu presence, lalu mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagian mana nih Pak yang mau dikembangkan lebih jauh? Pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, baiklah. Ya, mengapa Bapak memilih pertanyaan yang berbobot dan ya itu dulu Pak. Ya, agar dengan pertanyaan yang berbobot itu kita bisa mendapatkan umpan balik ya dari yang kita tuju secara berbobot pula begitu. Karena jawaban yang berbobot itu ya diawali dengan pertanyaan yang berbobot dan kita bisa menggali lebih dalam. Terima kasih. Lalu dari jawaban tadi, bagaimana Bapak bisa mengukur pertanyaan berbobot seperti itu, Pak? Ya, untuk pertanyaan yang berbobot itu tentunya ya indikatornya memang masih belum yang ini, tapi paling tidak pertanyaan-pertanyaan yang ya mengapa, bagaimana begitu, kemudian jelas apa cara begitu, apa cara gitu. Jadi jangan ditanyakan ya yang membutuhkan jawaban singkat gitu. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak, jawabannya luar biasa. Baiklah, saya akan mempersilakan Bapak untuk mengcoaching mitra kita Bapak Acep Saiful. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Baik Pak Acep. Ya. Betul ya Pak Acep? Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Acep. Salam Bapak. Iya, hari ini saya sangat senang sekali nih ketemu dengan Pak Acep. Gimana Pak Acep keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, sehat alhamdulillah. Ya, terima kasih. Memang itu yang kita harapkan ya. Baik Pak Acep, kita akan melakukan percakapan coaching ini. Pada hari ini dan kesempatan ini, topik apa yang akan dibicarakan ya Pak Acep? Saya terkait dengan rendahnya siswa dalam hasil belajar matematika, Bapak. Oh, rendahnya hasil belajar ya? Ya, matematika gitu. Ya, oke. Memang sejauh ini menurut Pak Asep bagaimana mutu pembelajaran matematika anak-anak memangnya? Nah, kalau kebanyakan saya membelajarkan matematika karena matematika itu sifatnya memang hitungan numerik yang memang ada konsep yang memang harus dijawab oleh siswa. Saya biasanya lebih ke pembelajaran yang berdasarkan dengan apa yang ada di buku, Bapak. Oh, begitu. Iya, ya. Nah, menurut Pak Acep sendiri mengapa ini pembelajaran matematika perlu ditingkatkan
gitu. Sedangkan kompetensi anak-anak itu kan memang sudah dimiliki sejak lahir nih, begitu. Nah, menurut pandangan Pak Asep, mengapa perlu ditingkatkan? Karena saat ini yang digembar-gemborkan selain literasi yakni juga numerasi. Nah, kemampuan anak di numerasi ini perlu ditingkatkan mengingat tidak hanya bersifat abstrak yang hitungannya yang ada di buku, tetapi saya berpikirnya ke arah luas bagaimana siswa tersebut dapat mengimplementasikan apa yang dipelajari dalam matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Sementara nilainya siswa sendiri, terutama matematika, jauh dengan mapel-mapel yang lainnya. Meskipun dalam satu tema, misalkan tema IPA gabung bahasa Indonesia, PKN lebih bagus dibandingkan dengan muatan pelajaran matematika itu yang berdiri sendiri. Oke, baik Pak Acep. Nah, lalu bagaimana usaha Pak Acep ini untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak khususnya di pembelajaran matematika? Bagaimana upaya Pak Acep? Nah, kalau sejauh ini upaya yang sudah saya lakukan adalah berupaya segala bentuk konsep itu dioperasional konkretkan, yakni ketika saya membelajarkan anak kubus dan balok, supaya lebih ngena kita bawa itu benda kubus dan balok seperti itu, Bapak. Oh iya ya. Lalu bagaimana sikap Pak Acep ketika melakukan usaha itu dalam meningkatkan pembelajaran matematika, menemui kendala? Nah, Apa yang Pak Acep lakukan? kendalanya adalah saya kesulitan ketika ada materi-materi tertentu yang memang harus saya siapkan berupa alat ataupun benda yang memang harus dinyatakan gitu. Padahal siswa sendiri itu butuh, seperti contoh, siswa bisa mengenal skala jarak. Nah, ketika skala jarak saya hanya menggunakan salah satu peta saja seperti itu. Dan memang pembelajarannya lebih ke tidak menunjukkan keaktifan, Pak, karena memang kalau dalam matematika siswa pada takut seperti itu, Bapak. Oke. Nah, sejauh ini sudah sampai mana Pak Acep mengupayakan peningkatan itu tahapannya? Sudah sampai sejauh mana? Baru sebatas pada penggunaan alat yang memang ada di sekolah saya, Bapak. Jadi saya baru memanfaatkan hal hanya itu saja, Pak. Oh, begitu. Ya. Pak Acep sudah berusaha untuk menciptakan alat peraga sendiri yang memang dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika itu. Apakah sudah membuat alat peraga sendiri? Belum, namun pemikiran saya ke depan rasanya kalau mengingat saya menunggu benda yang ada di sekolah kan sifatnya itu terbatas dan juga kita berbagi dengan kelas yang lain. Nah, saya memang berupaya pengen ke depan itu saya menciptakan media yang memang bisa membuat anak itu termotivasi belajar matematika, senang belajar matematika, dan membantu dalam penguasaan pembelajaran matematika di kelas. Iya, ya. Dalam peningkatan ini, apakah sudah ada peningkatan setelah usaha Pak Acep melakukan merealisasikan upaya-upaya tersebut? Apakah sudah ada peningkatan? Kalau kemarin sebelum adanya media, saya rasa belum ada, malah di rata-rata penilaian harian menunjukkan ya tetap seperti itu, Pak. Jadi banyak yang memang siswa yang belum tuntas seperti itu. Tapi saya mencoba bagaimana mengupayakan ke depan bisa mendesain media yang memang bisa untuk meningkatkan hasil belajar itu tadi, Pak. Ya, berarti Pak Aceh pun harus didukung dengan data-data ya. Apakah sudah memiliki data-data yang menyatakan kalau anak-anak ini belum ada peningkatannya dalam pembelajaran matematika? Apakah ada datanya Pak Aceh? Ya, data misalkan di kelas saya dari 23 siswa ataupun 32 siswa, ada baru 1/4 yang dinyatakan lulus memenuhi kriteria ketentuan KKM gitu, Pak. Nah, dari berbagai PH itu juga menunjukkan bahwa
hanya 1/4, kadang 1/8. Nah, itu menunjukkan salah satu bukti konkret data yang saya punya seperti itu, Pak. Ya, artinya Pak Acep memantau terus hasil peningkatannya melalui penilaian ya, baik diarsipkan di administrasi penilaian Pak Acep ya. Iya, betul, Bapak. Betul. Iya, iya, iya. Dalam ini apakah Pak Acep berusaha menggandeng rekan-rekan kerja di sekolah Pak Acep itu untuk ya paling tidak melakukan kegiatan sharing, lesson study atau apa begitu dengan Nah, teman guru-guru? niatan saya ke depan pengen seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya kita membuat media sendiri, ketika kita kolaborasi sekiranya enak juga nih, Pak, buat ke depannya saya nih ketika kolaborasi kita akan cepat untuk dapat menangkap ide, kita akan lebih mudah dalam membuat media, kita akan lebih mudah membuat situasi lingkungan menjadi meningkatkan atau sama-sama bisa meningkatkan hasil belajar ataupun motivasi belajar di matematika itu sendiri, Pak. Ah, ya, ya, ya. Senang sekali nih Pak Acep bisa dialog dengan Pak Acep, terutama yaitu meningkatkan mutu pembelajaran matematika ya. Bagaimana nih perasaan Pak Acep hari ini dengan percakapan kita? Alhamdulillah, Pak, sedikit lega saya. Jadi termotivasi nih, Pak. Jadi terbuka saya itu Hmm, ide saya. Jadi tidak hanya saya mengandalkan media atau alat yang ada di sekolah, tapi kita berupaya memang harus membuat media sendiri, inovasi sendiri supaya bisa meningkatkan hasil belajar. Ya, tidak hanya itu, bentuk kolaborasi juga harus ada dengan teman-teman sejawat kita. Misalkan kita membuat medianya ataupun menciptakan suasananya seperti lingkungan yang memang numerik itu gampang-gampang susah. Misalkan kita menciptakan pohon numerik ataupun tangga ya. numerik, saya bisa Hmm. meningkatkan memang matematika itu, mengubah paradigma matematika itu tidak sulit seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih Pak Acep dan memang perlu apa namanya dikembangkan terus ini bagaimana perkembangannya begitu dia percakapan kita ini. Pak Acep, bisakah kita menjadwal untuk percakapan berikutnya Boleh, Pak. kapan ini? Ya. Ya, Kira-kira setelah saya memulai merancang dan juga mengimplementasikan, kira-kira dua atau 3 minggu lagi, Pak. Siap, iya. saya akan memberikan progres kegiatan yang memang dalam hal meningkatkan hasil belajar matematika ini, Pak. Iya, terima kasih Pak Acep ya. Berarti kita sepakat ya, nanti ke depannya kita akan bicara lagi, berbincang-bincang untuk sejauh mana progresnya ya. Oke, kita sepakat. Terima kasih Pak Acep ya. Iya, Sama-sama, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas sarannya. Semoga bagi saya menambah motivasi dan juga memberikan bekal buat saya untuk berkontribusi terus berkarya untuk siswa. Terima kasih banyak, Pak. iya, jangan lupa jaga kesehatan loh Pak Acep. Ya, siap, Iya, sampai Bapak. ketemu lagi ya Pak Acep Sampai dengan ketemu jadwal lagi, yang ditentukan. Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini cukup bersemangat sekali nih ya, baik coach-nya maupun kucinya. Ini sangat luar biasa sekali percakapannya, tektok ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan luar biasa. Baiklah Bapak Irawan, saya ingin berbincang-bincang ini Mbak, bagaimana di sini Bapak menilai diri sendiri atas coaching yang telah dilakukan tadi Pak? eh Mesti perlu apa diusahakan untuk tetap runtun gitu Bu. Karena saya merasa masih harus dilengkapi lagi begitu. Yang jelas suasana saya sudah berusaha untuk menciptakan suasana yang santai, kondusif dan istilahnya apa ya, nyambung TikTok gitu dalam suasana yang tentunya senang begitu. Tidak dalam suasana tertekan. Itu yang saya usahakan ciptakan suasananya seperti itu. Ya, ini keren sekali ya Pak. Ini kemudian saya ingin bertanya nih Pak. Tadi kan Bapak merasa ingin meningkatkan lagi ya yang diharapkan Bapak. Nah, kemudian bagaimana sih Bapak bisa menilai bahwa Bapak
ingin meningkatkan lagi. Apa yang membuat Iya, Bapak menilai demikian? ya karena setiap topik yang dibicarakan itu kan beda-beda ya. Ketika menemukan hal-hal yang baru begitu kan, baik pada saat membahas topik yang lama pun karena memang ini terus dinamis, ya itu yang membuat saya tertantang untuk terus belajar dan memperbaiki itu. Jadi yang menyesuaikan dengan topik ditambah juga menyesuaikan dengan latar belakang antara coach dan coachee begitu. Jadi biar saling bersinergi gitu menyesuaikannya. Seperti itu. Jadi harus terus belajar dan terus ditingkatkan. Iya, Pak. Tadi dalam hal bersinergi ya, Pak. Saya melihat nih Ya, Bapak ini sudah bersinergi dengan Bapak Acep ya, luar biasa sekali sinerginya, sehingga pembicaraan-pembicaranya itu bisa nyambung ya, Pak ya. Nah, itu keren, luar biasa. Kemudian boleh saya menyampaikan pengamatan saya kepada Pak Irawan? boleh Bu. Justru itu yang saya butuhkan begitu sebagai introspeksi dan refleksi begitu. Justru saya terima kasih yang telah memberikan kepada Ibu. Silakan Bu, silakan dengan senang hati kok. Ya, terima kasih Pak Irawan. Tadi di awal saya ingin kan bertanya, kemampuan yang ingin ditingkatkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian ya Pak ya. Ya, Seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan pembicaraan tadi, saya melihat Bapak ini mungkin bisa dikembangkan pertanyaan-pertanyaannya menjadi pertanyaan terbuka. Misalnya tadi kalau yang saya amati ada beberapa pertanyaan tertutup, ya. ya, Misalnya Bapak banyak menggunakan, apakah sudah membuat alat peraga? Itu mungkin bisa dijawab iya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Kemudian, ya, apakah sudah ada buatan seperti itu alat peraga tersebut? Lalu, apakah sudah memenuhi kriteria? Itu kan jawabannya bisa ya atau tidak ya. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah berusaha menggandeng pihak lain? Seperti itu, Pak. Tapi memang sudah luar biasa sekali. Tapi ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya itu nanti bisa dikembangkan lagi, lebih keren lagi kalau misalnya membuat pertanyaan yang terbuka sehingga orang yang kita ajak bicara itu bisa lebih mengembangkan lagi, bisa lebih berbicara banyak lagi. Tapi sudah cukup bagus sih, Pak. Ya cuma itu tadi ya. Memang pelan-pelan kita belajar bersama seperti itu. ya, Kemudian, ya, lalu saya melihat ketika ada perbincangan lebih bagus lagi sih Pak. Udah ya, bagus, cuman lebih keren lagi gitu ya. Tadi ya, mungkin sempat di-stuck gitu ya. Saya memperhatikan ada Bapak tangannya memegang kumis gitu. Kemudian Bapak mungkin ada panggilan lalu melihat ke kiri. Kalau dari saya ke kiri ya. Nah, tapi sebenarnya Bapak sih sudah keren pokoknya ya. Ya, mungkin itu hal-hal di luar jangkauan kita, misalnya ketika ada orang yang memanggil kita tanpa sengaja melihat itu ya, itu bisa kita maklumi itu. Tapi itu tadi Bapak sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Nah, itu saja ya, yang bisa lebih lagi dikembangkan. Pasti Bapak akan lebih keren dan lebih luar biasa lagi. Seperti itu, Pak. ya. Oke. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih Bu atas masukannya. Yang jelas itu menjadi masukan yang positif dan akan saya eh, gunakan untuk di kesempatan lainnya. Yang jelas saya berusaha menciptakan suasana yang kondusif. Nah, dalam melontarkan pertanyaan pun saya berusaha istilahnya dari yang step by step gitu, termasuk ada pertanyaan pancingan yang memang tadi apakah sudah gitu, ya jawabannya memang sudah pasti tuh, kalau tidak ya iya, kalau iya ya tidak gitu ya. Tapi itu berupa pancingan untuk menuju ke
pertanyaan berikutnya. Nah, adapun pandangan saya itu tidak selalu ke koci, saya ya tujuannya sih agar saya tidak ingin kocinya itu merasa tegang karena diperhatiin begitu. Jadi saya dengan bahasa verbal saya berusaha ngeliat ke sana begitu, tapi perhatian dan fokus saya tetap ke jawaban koci begitu. Nah, demikian juga dengan gerakan tangan ini ya saya tujuannya sih hanya untuk menciptakan suasana yang kondusif, akrab, dan hangat, itu aja sih, gitu. Tapi paling tidak terima kasih masukannya, ya itulah yang saya katakan tadi dinamis ya, jadi memang bersifat bergerak terus ya, dan sangat bagus masukannya, untuk, saya. Terima kasih, Ibu. Iya, Pak Irawan, ya saya bisa memaklumi itu dan memahami itu, tapi memang Bapak sudah keren dan luar biasa. Nah, dari jawaban yang tadi, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Ke depannya ya menyiapkan, untuk, percakapan, coaching ini, dengan lebih, baik lagi begitu ya. Artinya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari, hari ini. Prinsipnya itu aja, artinya kita berbuat yang terbaik gitu, seperti itu, Bu. Ya, Bapak luar biasa tadi Bapak ingin berbuat yang lebih baik lagi ya dari hari ini sehingga kita lebih Iya, maju untuk ke depannya. Nah, lalu iya. dari hal itu Bapak punya rencana tidak untuk yang Bapak kembangkan nanti? Untuk rencana, pasti ada Bu, walaupun Ya, rencana saya ngalir saja. Artinya ngalir begini, bahwa, tugas kita, dalam hal menjalankan kedinasan, nah ketika ada intinya meluangkan waktu, salah satunya ya meluangkan waktu untuk meningkatkan dari segi teknik coaching dan supervisi ini, agar saya bisa lebih menguasainya lagi, gitu. Yang jelas saya meluangkan waktu untuk itu, Bu, gitu. ya. Tadi Bapak ingin meluangkan waktu. Kira-kira rencananya kapan nih Pak akan dimulai? Oh, gitu. Ya, Ya, setelah ini selesai, ini selesai dan, paling tidak dalam beberapa minggu ini, begitu. Artinya kalau ibarat makanan ya, mumpung masih anget gitu ibarat makanan, jangan berlama-lama, mungkin dalam waktu 3 minggu ini. iya Ya, Pak. Jadi dalam waktu dalam dekat ini langsung action gitu Bu, langsung belajar, oh kemarin, ya itu tadi meluangkan waktu, oh ternyata, setelah saya akan kembali, flashback gitu, ke depannya ketika ada waktu di saya saat saya lenggang, saya akan meluangkan waktu untuk, oh pada saat coaching ini begini begini begini. Jadi seperti itu untuk ininya, saya ngalir saja. Ketika ada waktu luang, saya akan manfaatkan dengan baik untuk, belajar gitu. ya, jadi mengalir ya ketika ada waktu luang, maka Iya, akan belajar. Jadi iya. kira-kira bisa disimpulkan apa nih Pak perbincangan kita ini Pak? Perbin Yang Kesimpulannya antara ya, saya Bu? dengan Bapak. Iya. Oh, ya Kesimpulannya apa paling Pak? kesimpulannya ya saya, mendapat masukan begitu untuk meningkatkan teknik, coaching saya, termasuk bahasa verbal gitu, intinya ya saya, mendapat masukan dan ini kegiatan yang bermanfaat. Iya, lalu saya mau tanya lagi nih, perasaan Bapak itu gimana ya Pak ya? Setelah Oh, mengungkapkan, setelah kita iya, iya. berbincang-bincang. Perasaannya ya senang, Bu. Jadi saya seperti tadi mendapat masukan begitu. Justru, orang kalau nilai dirinya sendiri kan pasti, "Oh, saya yang terbaik," gitu. Tapi justru kita harus berpegang pada, ya itu masukan dari orang lain malah yang artinya apa ya, ori gitu, ori. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadikanlah masukan dari rekan-rekan, dari orang lain itu, sebagai ya yang ini. Walaupun saya juga harus mewaspadai gitu ketika ada pujian begitu, karena kalau kata orang, jangan terlena dengan pujian, itu sesungguhnya itu teror gitu kan. Justru kita harus
mengingat, oh kritikannya, karena dengan kritikan itu yang membuat kita berdiri tegak, bangun dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Jadi menerima gitu. Senang mendapat pengalaman baru. Terima kasih nih Pak, banyak sekali Iya. ya insight yang bisa diambil dari perbincangan kita. Kemudian kita bisa bertemu kapan lagi ya Pak? Kalau untuk pertemuan itu ya saya lihat jadwalnya sekitar akhir April ya Bu. Tapi akhir April itu kan sudah memasuki apa ya, bulan-bulan Puasa ya? puasa gitu. Ya Ya, paling tidak sebelumnya minggu ketiga April ya Bu. Minggu ketiga April Bu. ya Minggu ketiga baiklah. April. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Irawan yang telah menjadi coach, kemudian Bapak Acep yang jadi kunci, dan Ibu Fidentina yang telah menjadi pengamat untuk perbincangan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.